Yang pasti, kesaksian aku tadi membongkar semuanya. Jadi, optimis bebas. Kenapa? Karena memang cerita itu adalah cerita asumsi yang dibuat-buat mereka. Kalau saya anggap itu seperti komedi ya. Artinya ada pembuktian-pembuktian yang sangat kabur oleh pihak jaksa penuntut umum, sehingga sangat gampang dipatahkan oleh Bang Fitra ya. Aku cuma pengen ngomong, dari kasus Isazega, beliau memberikan komentar dalam instastory-nya tentang seorang yang bernama Sound the Ship, yang katanya pernah ngomong Sandi Sound the Ship. Di Undang-Undang ITE yang baru, itu nggak boleh ditangkap sebenarnya. Perputaran polemik dugaan adanya sindikat mafia skincare belakangan ini semakin menyita perhatian jagat maya. Bagaimana tidak, adanya dua kubu besar yang kini berseberangan semakin nampak jelas terasa, walaupun masih terlihat samar. Hal itu semakin terbukti usai sosok Dr. Andreas Henry Situngkir nampak hadir dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Shandy Purnamasari dan Adrena Isazega. Kehadiran Dr. Andreas dalam persidangan kasus Isazega dan Shandy Purnamasari sontak memancing tanya di benak warganet. Mengingat dirinya disebut-sebut tidak memiliki kaitan langsung dalam kasus ini. Alhasil, kebingungan ini pun berubah menjadi satu pertanyaan besar tentang apakah kisruh ini masih bermuara pada kasus yang sama. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti, kesaksian Dr. Andreas dianggap menguatkan klaim Isazega bahwa saksi-saksi dari Shandy Purnamasari hanya memberikan pernyataan sebatas asumsi. Lantas, seperti apa keyakinan pihak Isazega dan Dr. Andreas terkait potensi bebas murni? Aku nggak bisa jawab satu-satu DM-nya. Yang pasti, kesaksian aku tadi membongkar semuanya. Jadi, optimis bebas. Kenapa? Karena memang cerita itu adalah cerita asumsi yang dibuat-buat mereka. Saya bisa memberikan kesaksian bahwasannya cerita itu tidaklah benar. Sudah, jadi optimis bebas. Ini bersama jagoan kita nih, Bang Dr. Andreas. Penyelamat menunggu Mami Online. Nah, ini pendekarnya pada hari ini nih, ya. Didampingi oleh pengacaranya. Bang Andreas, gimana tadi persidangannya diperiksa sebagai saksi? Mantap, bagus, sesuai fakta aja. Sesuai fakta ya? Ya, Abang ada berasumsi nggak tadi? enggak, sama sekali tidak ada beras. Semuanya fakta yang disampaikan ya? Fakta. Terus saya tanya tadi ke Bang Andreas, sound receipt itu apa sebelum itu? Soundship itu toko kawasan domba. Jadi menurut abang ini perkara lucu ya? Iya, lucu. Dan menggelitik. Menggelitik. Oke, ini tim semua kumpul ya. Top. Insya Allah kita doakan selalu Mami Online sehat dan kita tunggu putusan pengadilan yang terbaik. Kalian oke? Ya, Bebas. kenapa? Gimana pendapatnya hari ini? Kalau tanggapan saya, kesaksian-kesaksian ini sangat bagus banget untuk hari ini. Dan semoga hakim harus tegak lurus, memutuskan dengan sebenar-benarnya, dan hasilnya sangat memuaskan untuk kita. Bu Elsa gimana hari ini? Ahlinya gimana? Salam sama jaksa Ari. Itu adalah anaknya, dia kan saya nambah anaknya sahabat saya. Oke, jadi saya lihat-lihatin gini. Urusannya si Atan. Kan saya liatin aja, saya diem, saya liatin. Dia tadinya bilang ada fotonya. Terus dia liatin saya, terus dia bilang,
Agenda sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Adrena Isazega dan Shandi Purnamasari nampaknya benar-benar berhasil menghadirkan nafas lega bagi pihak terlapor. Ya, pasalnya, hasil persidangan kemarin semakin memperkuat klaim pihak Isazega bahwa kasus ini akan berakhir bahagia, yaitu dengan dinyatakan bebas murninya Isazega. Keyakinan itu pun tidak hanya dirasakan oleh pihak Isazega. Pasalnya, advokat Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Andreas juga merasakan hal yang sama. Bahkan, Julianus sampai berpendapat bahwa kasus ini sejatinya tidak layak dipersidangkan, lantaran hanya berdasarkan persangkaan orang saja. Di sini ada Bang Sembiring ya. Bang, tadi abang kan hadir di situ juga di persidangan. Ya. Yang abang lihat itu tadi persidangan seperti apa sih? Abang sebagai praktisi lah yang menilainya gitu. Orang luar gitu, netral gitu. Kalau saya anggap itu seperti komedi ya. Ya, Artinya ada pembuktian-pembuktian yang sangat kabur oleh pihak jaksa penuntut umum, sehingga sangat gampang dipatahkan oleh Bang Fitra ya. Dan padahal profesor loh tadi itu yang hadir. luar biasa ya, seorang guru besar dipatahkan Bang Fitra. Aneh memang. Jadi menurut Bang Julianus, Alia tadi berasumsi juga. Lucu Bang. Aja. Lucu ya? Ya, tapi abang juga marahin guru besar, kualat loh Bang. Iya, karena nggak nyambung dengan literatur yang ada di KUH pidana. Nah, kalau memang ahlinya sudah tidak nyambung, menurut abang ya, perkara ini layak disidangkan atau tidak? Dari orang kita lihat Sebenarnya nggak layak lah, nggak layak disidangkan. Nah, kalau tapi memang sudah berproses dalam persidangan, ya kita berharap lah majelis itu melihat fakta persidangan, bebas murni lah putusannya seperti itu saya pikir. Jadi kan ini hanya pembahasannya sound the ship. Soundship itu kartun loh. Ya, abang juga sudah lihat kan, saya ke depan majelis hakim, saya tunjukin film kartun. Hakimnya ketawa nggak lihat itu? Ketawa, hakimnya ketawa. Ini nggak bilang gitu kan? Ini yang mulia sama jaksa, saya akan perlihatkan terkait dengan sound the ship. Nah gitu kan, saya bilang. Terus saya bawa itu saksinya Pak Andreas. Nah, jadi teman-teman ya, saya tunjukin itu nih sound the ship gini. Jadi ketawa semua, ketawa dari jaksanya juga ketawa. Ya ini persoalan persangkaan seorang. Jadi ini prasangka seorang yang orang berarti dia kalau gitu dia mau dong dibilang domba. Nah itu dia Bang. Jadi Kok dia merasa dia dirinya sound the ship gitu loh. sebenarnya ini peradilan seorang domba sebenarnya. Oh, iya. Gila aja Bang Fitra ngajarin. Pertanyaan saya, berarti dia mengaku dong untuk mengingatkan. Bang Fitra membela orang yang menghina domba sebenarnya. Jadi lucu ya teman-teman ya. Jadi karena memang ini lucu ya, Bang Biring juga nilai ini sebenarnya nggak layak untuk diadili, tapi karena udah proses hukum ya udah kita hadapin gitu loh. Hadapi aja. Tinggal nanti kita lihat apakah memang putusannya itu berdasarkan putusan asumsi ataupun berdasarkan putusan opini. Makanya saya lihat berdasarkan putusan asumsi. Itu kan ngaco juga gitu loh. Atau berdasarkan keterangan asumsi saksi, maka memutuskan asumsi. Ini sungguh luar biasa sekali, makanya harus objektif lah melihat ini. Thank you Bang Biring ya. Kisruh panjang antara Adrena Isazega dan Shandi Purnamasari memang berhasil menyita perhatian orang banyak. Bahkan dokter kecantikan Richard Lee sampai ikut buka suara. Munculnya Dr. Richard Lee tentu tanpa alasan kuat, mengingat beberapa tahun yang lalu Dr. Richard sempat berada di posisi yang sama dengan Isazega saat ini. Oleh karena itulah Dr. Richard Lee muncul membawa pembelaan. Bukan hanya sekedar membawa pembelaan bagi Isazega terhadap saksi-saksi dari pihak pelapor, tetapi juga menyuarakan pendapat jika sejatinya Isazega belum dapat diamankan pihak kepolisian. Lantas seperti apa penjelasan lengkap Dr. Richard Lee?
ngomong tentang kasus Isa Zega. Banyak yang melarang aku bicara, tapi aku berbicara di sini demi kepentingan hukum. Karena aku sendiri pernah kena kasus pencemaran nama baik dan aku cukup mengerti tentang kasus pencemaran nama baik. Jadi ini pure supaya ke depan tidak ada korban lanjutan. Aku cuma pengen ngomong dari kasus Isa Zega, beliau memberikan komentar dalam Instastory-nya tentang seorang yang bernama Sound the Ship yang katanya pernah ngomong Sandi Sound the Ship. Di Undang-Undang ITE yang baru itu nggak boleh ditangkap sebenarnya karena hukumannya di bawah 4 tahun. Setauku UU ITE yang baru itu harus jelas, jadi namanya harus jelas, Sandi Sound the Ship. KTP-nya Sandi Sound the Ship nggak? Bahkan setauku itu harus ada gambarnya, jadi nggak cukup karena namanya Sandi itu banyak. Aku berharap juga pihak hakim, pihak-pihak yang bisa memutuskan hal ini bisa ngambil keputusan. Kalaupun dia punya porsi kesalahan di tempat lain, entah itu penistaan agama ataupun kesalahan lain, silakan dihukum dengan porsinya itu, tapi jangan kriminalisasi dengan hal yang lain. Itu menurutku, mudah-mudahan yang terbaik itu semuanya. Karena sekali lagi aku nggak punya kepentingan dengan pihak manapun. Masih soal huru-hara skincare yang tak berkesudahan, laporan Reza Gladys di Polda Metro Jaya pun tak kalah mencolok perhatian. Ya, bagaimana tidak? Hingga sampai saat ini, nasib Nikita Mirzani masih belum jelas. Setelah adanya penambahan masa tahanan selama 40 hari sejak akhir Maret 2025 silam, perkembangan yang signifikan belum juga terlihat secara nyata. Bahkan, berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik disebut-sebut terus ditolak oleh pihak kejaksaan. Dari hal itulah mulai berhembus isu sumir jika Nikita Mirzani akan segera dibebaskan. Lantas mungkinkah Nikita Mirzani akan kembali bebas bila berkas perkara belum juga rampung hingga penambahan masa penahanan sudah kadung habis? Kita sama-sama tahu ya bahwa pasal yang dipersangkakan oleh Nikita Mirzani itu kan ada pasal pemerasan ya, juga dijuntukan tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ada pengecualian masa penahanan itu terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus gitu. Apalagi melihat ancamannya di atas 9 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 KUHP ya, itu secara eksplisit itu dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 itu sudah disampaikan bahwa ada pengecualian khusus terkait penahanan, masa penahanan. Apabila ancaman terhadap tindak pidana yang dipersangkakan itu melebihi 9 tahun ancamannya, itu ada pengecualian. Jadi ada perpanjangan penahanan yang diminta oleh pihak penyidik kepada ketua pengadilan berdasarkan permohonannya dan bisa diperpanjang selama 30 hari ditambah lagi 30 hari. Ada yang namanya PN1 dan PN2 itu berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan setempat. Jadi sebetulnya nggak perlu lah saya terlalu mendetail untuk menjelaskan karena itu terkait dengan strategi dalam proses melakukan pembelaan terhadap klien saya, seperti itu. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama efek sendiri gitu dok? Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan. Jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Entah benar atau tidaknya kabar bebasnya Nikita Mirzani, semua pasti sebatas isu belaka. Tapi yang pasti, pihak Nikita sudah mulai menempuh aksi perlawanan lewat jalur hukum.
Ia melalui sang kuasa hukum, Nikita Mirzani telah melaporkan akun media sosial yang menyebarkan rekaman suara potongan percakapannya dengan Ataubah Mufid selaku suami dari Reza Gladys. Seperti diketahui, rekaman itu memang sudah viral sejak laporan dugaan pemerasan resmi dilayangkan oleh pihak Reza Gladys. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Reza Gladys? Serta sudah sejauh manakah proses laporan tersebut? Laporan terhadap akun TikTok sudah ada Proses itu masih ada. Berarti belum ada yang dipanggil jadi saksi-saksi, Bang? Baru lapor kemarin. Bahwa apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya, sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian dipertanyakan apakah klien kami dilaporkan atau tidak, ya jelas kami perlu sampaikan bahwa kami belum mengetahuinya. Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah objeknya. Objeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang, dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait ya persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami ya secara jelas tidak pernah ya, klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Nah, klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Nah, artinya kalau kemudian dikaitkan dengan alat bukti ya yang sudah banyak diketahui seperti rekaman dan sebagainya, kita juga harus mengacu ya kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dinamakan intersepsi, penyadapan ya, terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sangat berbeda ya dengan rekaman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.